Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska dan kita masih nongkrong di kedai Metoo. Kali ini kakak akan membahas tentang dua buah segitiga yang sebangun dan yang kongruen. Kita sedikit review materi tentang kapan sih dua buah segitiga dikatakan sebangun dan dua buah segitiga dikatakan kongruen. Gampangnya gini, yang namanya sebangun tuh kakak ilustrasikan dengan dua buah kaos atau kaos ya yang memiliki bentuk sama, tapi size-nya beda-beda. Jadi ada size S, M, L. Nah kan bentuknya sama, tapi ukurannya beda. Nah itu sebangun. Kalau kongruen, itu benar-benar identik. Bentuknya sama, ukurannya sama. Nah itu kongruen. Nah sekarang kita ngebahas dua buah segitiga yang sebangun. Dua buah segitiga dikatakan sebangun kalau ini memenuhi satu di antara syarat ini ya. Jadi kalau nggak sisi-sisinya bersesuaian sebanding atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya seperti ini. Nah, dua buah segitiga ini sebangun ya. Jadi kayak yang satu kecil, yang satu besar gitu. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi misalkan ini kita langsung beri nama aja, ini A, ini B, ini C. Kemudian ini X, ini Y, ini Z ya. Maksudnya sisi-sisi yang bersesuaian sebanding itu, kalau misalnya C, kalian bandingkan dengan Z, ya akan sama dengan A, kita bandingkan dengan X gitu. Akan sama juga dengan B, kita bandingkan dengan Y. Sisi C per Z, sisi A per X, itu nilainya sebanding dengan sisi B, kita bandingkan dengan Y. Gitu. Atau kalian membuat perbandingannya juga terserah ya, suka-suka kalian. Yang penting konsisten, misalkan C per B ya nilainya akan sebanding dengan Z per Y dan seterusnya. Nah ini namanya dua buah segitiga yang sebangun untuk kategori sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kemudian yang kedua ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut yang ini akan sama dengan sudut yang ini. Gitu. Sudutnya yang ini akan sama dengan sudutnya yang ini. Sudutnya yang ini akan sama dengan sudutnya yang ini. Gitu. Besarnya ya, besarnya sama. Nah, coba deh kalian hitung kotakannya yang segitiga yang memiliki sisi A, B, dan C. Ini ya. Nih, 2 ya. Ini 1, 2. Nah, kalau kita gambar di segitiga ini kan seperti ini. Nah, kalau digabung kan begini ya. Ini misalkan titik P, ini titik Q. Ini A, B, C. Nah, coba perhatikan. Kalau misalnya segitiga yang kecil ini kita copy paste ke segitiga yang besar, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, sehingga segitiga A, Q, P akan sebangun dengan A, B, C. Nah, ini perhatikan ini sisinya pasti sejajar. Nah, dari sini kalian bisa membuat suatu perbandingan. Kalau bentuknya kayak begini ya. Kalau bentuknya kayak gini, kalian bisa membuat suatu perbandingan. Ini hapus dulu. Perbandingannya gimana ya? Sama ya kayak dua buah segitiga yang digambar masing-masing tadi. Yang sebanding ya. Lihat segitiga yang kecil dan yang gede. Kalau berarti ini terserah kalian membuat kesebangunnya seperti apa. Jadi kalau misalnya PQ gitu kita bandingkan dengan CB akan sebangun dengan AP. Nah, kita bandingkan dengan siapa? Ayo. Kalau PQ kita bandingkan dengan CB, maka AP itu kita bandingkan dengan betul AC ya. Nah, nilainya akan sama dengan AQ kita bandingkan dengan AB dan seterusnya. Kemudian bisa juga bentuknya seperti ini. Kita gambar dua buah segitiga ini ya. Bisa juga lihat vektornya. Jadi kayak sekarang yang segitiga yang kecil ini gambarnya akan diputar sejauh 180 derajat. Jadi kurang lebih seperti ini ya.
Ini 3, kemudian ini di sini, kemudian ini di sini. Oke, jadi ini sisi-sisinya yang di sini B, yang di sini A, yang di sini C. Nah, kita gambar segitiga yang besar. Segitiga yang besar. 2 gapat. Di sini X, di sini Z, di sini Y. Nah, terkadang kalian menemukan 2 buah segitiga yang sebangun tapi bentuknya seperti ini. Nggak usah bingung. Jadi, kita bisa buat perbandingan. Sama persis kayak 2 buah segitiga yang tadi cara membuat perbandingannya. Ini berarti ini sejajar ya, ini pasti sejajar. Jadi perbandingannya itu B per Y, ya kan, B per Y sama dengan A kita bandingkan dengan X. Oke, intip yang di atas ya, yang di atas kalau misalnya kita hapus. Nah, coba kalian bikin perbandingan dari 2 buah segitiga ini. B per Y nilainya sama dengan A per X. Nilainya sama dengan C per Z. Nah, kurang lebih perbandingan untuk 2 buah segitiga yang sebangun seperti ini ya. Baik, kita langsung bahas untuk contoh nomor 1. Ini ada bangun seperti ini ya. Ini persegi panjang OECD. Ya, seperti ini yang ditanyakan adalah AB dibanding OC. Sama dengan berapa? Soal ini kelihatannya rumit, tapi memang model-model soal TPS itu kelihatannya rumit, tapi kalau kalian tahu triknya, ini mudah dikerjakan. Kita bisa selesaikan dengan mudah dengan menggunakan kesebangunan dari 2 buah segitiga. Nah, kira-kira kalian melihat nggak 2 buah segitiga yang saling sebangun? Lihat nggak? 2 buah segitiga yang saling sebangun. Kenapa nggak pakai segi 4? Karena ya nggak ada segi 4 yang kita bisa hitung ya. Jadi kita gunakan segitiganya saja. Nah, lihat ya. Yaitu segitiga OAX. Karena mereka sebangun, 2 buah segitiga ini sebangun, maka kita bisa peroleh perbandingan. Yaitu OX kita bandingkan dengan DC akan sebanding dengan OA per AC. Gitu kan? Nah, kita dapat ini persamaan yang pertama. Kakak tulis di sini saja. Nah, kemudian kita akan cari persamaan yang lainnya. OX ya. Nah, dari sini dari gambar kita bisa dapatkan bahwa OX ini sama dengan 2/3-nya dari OE. Nah, di sisi yang lain, OE ini kan panjangnya sama dengan DC. OE panjangnya sama dengan DC. Sehingga kita bisa tulis bahwa OX sama dengan 2/3 dari DC. Artinya, OX dibanding DC ini sama dengan 2/3. Nah, dapatlah persamaan yang kedua. Persamaan kedua ini kalau kita substitusikan ke persamaan pertama, maka diperoleh OX banding DC sama dengan OA banding AC sama dengan 2/3 atau 2/3. Ya kan? Nah, di sisi yang lain, kita punya persamaan OX banding DC sama dengan 2/3 atau OA banding AC sama dengan 2/3. Artinya yang namanya OA itu sama dengan 2/3-nya dari AC. Nah, sekarang kita harus mencari apa lagi nih? Berarti sebelum kita tahu harus melangkah kemana, kalian harus tahu tujuannya apa. Sebetulnya tujuan harus ditulis tadi ya, tapi nggak apa-apa. Di sini kan kita ingin mencari AB dibandingkan OC. Nah, yang namanya AB ini kan sama dengan OC dikurangin OA dikurangin BC kan. OA udah ketemu tuh. OA. OA udah dapet lah ya.
Kemudian OC, ya OC. Sehingga kita harus menyamakan menjadi satu variabel yang sama ya, sama-sama OC. Nah, OA itu harus sekian OC biar bisa dicoret dengan penyebutnya ini, gitu kan. Dan kita harus cari BC juga. Oke, nah ini dikit lagi nih. OA kan sama dengan 2/3 AC. Lalu, kita tahu bahwa yang namanya OA, ditambah AC, ini sama dengan OC. Target kita kan ingin mencari berapa OA, sehingga AC-nya kita ganti dengan sekian OA, gitu. Sehingga ini OA ditambah, kalau OA sama dengan 2/3 AC, maka di sini ya, AC sama dengan 3/2 OA. 3/2 OA. Ini sama dengan OC. Kemudian ini tinggal disamakan penyebut. 2/2. Lalu hasilnya sama dengan 5/2 OA. Ini sama dengan OC. Artinya OA sama dengan 2/5 OC. Nah, sudah dapat nih ya OA. Sekarang kita akan cari BC. BC sisi yang ini. Berarti kalian pandang segitiga mana yang saling kongruen. Iya, betul. Yaitu segitiga OBE akan kongruen dengan segitiga YBC. Dengan cara yang sama, maka kita bisa dapat perbandingan YC dibanding dengan OE. Nilainya sama dengan BC dibanding dengan BO. Nah, ini dengan mudah berapa adik-adik hasilnya? YC kita bandingkan dengan OE berapa? Iya, betul. 1/3. Tambah BC sama dengan OC ya. Nah, kita anggap ini persamaan yang ke-6. Nah, kalian substitusi tuh persamaan 5 ke persamaan 6. Sehingga kita peroleh OB ditambah BC itu 1/3 dari OB sama dengan OC. Dan ini kita samakan penyebut 3/3. Sehingga kita peroleh 4/3 dari OB sama dengan OC. Oke, ini menjadi persamaan ke-7 ya. Untuk mendapatkan BC, kita substitusi persamaan 7 ke persamaan 5. Nah, dari sini kan kita bisa peroleh yang namanya OB sama dengan 3/4 dari OC. OB itu 3/4 dari OC, sehingga BC sama dengan, gitu kan. BC sama dengan 1/3 BO ya. BO itu atau OB 3/4 dari OC. Sama dengan coret ini 1/4 OC. Nah, sudah. Ini menjadi persamaan ke-8. OC udah dapat ya. Kan kita tetap OC ya, OC. Dikurangin OA. Mana OA ini? OA. Persamaan keempat. 2/5 OC. Dikurangin BC. BC ya. 1/4 OC. Nah, variabelnya sudah sama-sama OC. Berarti kita bisa operasikan ini. Kita samakan seluruh seluruh penyebutnya dengan per 20 ya. Jadi di sini 20/20 dikurangin. Ini kali 4, 8/20 dikurangin kali 5, 5/20 OC. Sama dengan 20 kurang 8, 12, 12 kurang 5, berarti 7 ya. 7/20 OC. Nah, ini AB. Lalu yang ditanyakan AB dibanding OC. AB, jadi AB dibanding OC sama dengan 7/20. Nah, ini jawabannya. Kelihatannya panjang ya adik-adik. Ingat, di sini kakak tidak mengajarkan rumus singkat, tetapi ide bagaimana untuk mendapatkan ini. Nah, kakak masih punya satu nomor lagi, soalnya mirip dan kalian coba. Ini yang ditanya sama.
Berapa perbandingan AB dibanding OC? Ini dengan nanti ada penjelasan ya di soal yang asli bahwa ini berada di titik tengah. Berarti ini titik tengah ruas ini, yang ini titik tengah ruas yang ini. Gitu. Silakan dicoba dulu. Oke, sudah ya adik-adik. Ide untuk mengerjakannya masih sama dengan soal sebelumnya ya. Kalian harus cari dua buah segitiga yang saling kongruen. Nah, dari sini kan kelihatan sekali. Atau sebelumnya, agar ini karena banyak titik sudutnya, jadi kita beri nama dulu. Misalkan di sini adalah P. Dengan ide yang sama persis seperti tadi, kalian cari dua buah segitiga yang saling kongruen. Ini ya. Dengan ini, gitu kan. Segitiga OAX kongruen dengan segitiga PAM. Akibatnya, OX dibanding dengan PM, ini sebanding dengan OA dibanding dengan AM. Gitu. Nah, lalu dari sini kita bisa peroleh bahwa si OX, selanjutnya kita tahu bahwa OX ini sama dengan 2/3-nya dari OE. Ya kan? Dan karena M merupakan titik tengah dari rusuk ini ya, misalkan, oh ini titiknya kurang, ini R. Nah, M merupakan PM ini sama dengan setengahnya dari PR ya. Dan PR panjangnya sama dengan OE gitu kan. Sehingga kita punya persamaan yang lain bahwa PM ini sama dengan setengahnya dari OE. Nah, dari sini kita akan gabungkan nih. Akan gabungkan ya OX per PM ya. OX banding PM. Sehingga kita bisa peroleh bahwa OX banding PM ini sama dengan ini ya. Nih. 2/3 OE dibanding setengah dari OE. Nah, ini OE kan bisa kita coret karena panjang. 2/3 dibanding 1/2 hasilnya 4/3. Sehingga OX sama dengan 4/3 dari PM. Nah, lihat bahwa OX dibanding PM itu sebanding dengan OA dibanding AM. Sehingga persamaan OX sama dengan 4/3 PM kita bisa tulis dengan OA sama dengan 4/3 dari AM. OA, nah udah dapet nih panjang OA. Kita beri nama ini persamaan kedua ya. Ini persamaan pertama. Nah, kita sudah dapat OA sama dengan 4/3 AM ya. Dan masih ingat target kita? Nih target kita. OC min OA min BC. Sehingga kita harus membuat, gimana caranya? Kita harus buat menjadi satu variabel yang sama. Yaitu OA kita ubah menjadi sekian OC, BC kita ubah menjadi sekian OC. Sehingga kita bisa sederhanakan dan kita bisa cari perbandingan AB dibanding OC. Nah, di sini kita sudah peroleh bahwa OA sama dengan 4/3 AM. Ini masih AM. Yang kita perlukan adalah OC. Nah, di sini coba kita lihat gambarnya. M adalah titik tengah PR. Artinya OM itu juga merupakan titik tengah dari OC. Sehingga kita punya persamaan. Ini boleh di sini ya. Kita punya persamaan bahwa OA ditambah AM ini sama dengan setengah dari OC. Nah, kita ingin mencari OA kan, maka AM-nya yang kita ganti. AM-/nya yang kita ganti menjadi sekian OA. Sehingga di sini AM sama dengan 3/4 OA. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang ini sebut saja persamaan, ini persamaan ketiga berarti, dan ini persamaan keempat ya.
Kita substitusikan persamaan ketiga ke persamaan keempat. Sehingga diperoleh bahwa OA ditambah 3/4 OA sama dengan setengah OC. Kita samakan penyebutnya menjadi 4/4, sehingga kita bisa operasikan menjadi 7/4 OA sama dengan setengah OC. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa yang namanya OA sama dengan, ini kita sederhanakan, 2 kan? Yang namanya OA sama dengan 2/7 OC. Nih, kita sebut ini persamaan ke-5. Udah dapat nih OA. Gitu. Sekarang tinggal mencari berapa panjang BC ya. Kita tuliskan dulu OA sama dengan 2/7 OC. Oke, kita balik lagi ke sini. AB sama dengan OC dikurangin OA tadi berapa OA? 2/7 OC gitu, berarti tinggal mencari BC. Nah, BC kita lihat dari segitiga mana ya? Nah, panjang BC kan ini ya. Ini akan sebangun dengan, nah kita harus jeli dalam melihat ini. Ketika kalian menggunakan YBC sebangun dengan OBE ya nggak apa-apa, nggak masalah, sama aja nanti hasilnya. Tapi lebih simpel kalau kita lihat ini kan juga kita bisa lihat sebangunnya ini ya. Kan sudah dikasih informasi bahwa Q itu merupakan titik tengah dari rusuk persegi ini. Sehingga dengan mudah, karena ini Q-nya di tengah-tengah dan M-nya di tengah-tengah, artinya ini kan setengah dari persegi, ini setengah dari persegi kan. Berarti panjang MQ sama nggak dengan panjang YC? Panjang MQ sama nggak dengan panjang YC? Sama. Kalau sama, maka dua buah segitiga ini bukan sebangun, tapi kongruen gitu. Jadi ini kakak ganti. YBC kongruen seperti ini ya. Kongruen kita anggap begini ya, kongruen dengan MBQ gitu. Maka MQ sama dengan YC. Artinya BC juga akan sama dengan MB. Nah, di sisi yang lain, yang namanya MB ini kan sama dengan, ini MB ya, MB ditambah BC. MB ditambah BC sama dengan setengah OC kan. Ini sama dengan setengah CM. Nah, di sisi yang lain, kita tahu bahwa CM itu sama dengan setengahnya dari OC. Artinya BC sama dengan MB sama dengan 1/4-nya dari OC. Nah, sudah kita substitusi ini, belum ya. Ini kita anggap persamaan keberapa ini tadi? Persamaan ke-6 ya. Persamaan ke-6. Nah, persamaan ke-6 kita tinggal substitusikan ke persamaan akhir ya. Ini dikurangin 1/4 dari OC. Sama dengan seluruhnya kita samakan penyebut. Penyebutnya per 28. Ini 28. Dikurangin kali 4 berarti 8/28. Dikurangin 7/28 dari OC. Sama dengan 28 dikurang 8, 20 dikurang 7, 13/28 OC. Jadi, AB dibanding OC sama dengan 13/28. Begitu adik-adik untuk pembahasan kesebangunan dari dua buah segitiga. Dan mudah-mudahan materi yang kakak sampaikan kali ini bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, berikan komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.